Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Hello! Today we want to learn about the chapter 9. Let's play Takada Lobang for grade 5 of elementary school. Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 9 pada semester genap. Dengan tema, ayo bermain takada lobang untuk kelas 5 sekolah dasar. Before I explain about the materials, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, tell the time. Second, analyze the duration of time. Third, understand how to play takada lobang. And the last, use simple present tense. Jadi, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, Miss Yuli ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat menjelaskan tentang waktu. Dan yang kedua, Miss Yuli ingin kalian dapat menganalisa durasi waktu. Yang ketiga, Miss Yuli ingin kalian dapat mengerti bagaimana cara bermain takada lobang. Dan yang terakhir, Miss Yuli ingin kalian dapat menggunakan simple present tense. Sekarang, Miss Yuli ingin kalian dapat membedakan dua jenis dari jam. Yang pertama, di sini ada jam yang modelnya seperti ini, dan yang kedua ada jam yang modelnya seperti ini. Nah, ini kalau yang atas, yang bundar atau circle, itu adalah analog time. Nah, sedangkan yang kedua adalah digital time. Paham ya? Kalian harus tahu kalau yang bulat ini adalah analog time. Nah, sedangkan yang model seperti ini jamnya adalah digital time. Okay, now I want to explain you about the telling the time. Look at this picture. Perhatikan gambar ini. Nah, jam ini kita bagi dua. Di sini ada pas, di sini ada to. Pas ini berarti artinya lebih, sedangkan to artinya kurang. Jadi contohnya kita lihat di sini. It is 5 past 1. Jadi artinya jam 1 lewat 5. Begitu seterusnya ya. Sedangkan kalau yang ini kurang. Berarti contohnya it's 10 to 1. Berarti jam 1 kurang 10 menit. Begitu seterusnya sama seperti tadi. Nah, di sini ada contohnya juga. Ada jam 2 lewat 5, jam 2 lewat 10,
jam 2 lewat 15 menit, jam 2 lewat 20 menit, jam 2 lewat 25 menit. Ingat ya, kalau pas itu berarti lebih, sedangkan to itu kurang. Nah, kita lihat di sini. Jam 2. It is 2 o'clock. Berarti jam 2 tepat. Ingat di sini nih, lihat nih. 2 o'clock berarti sama dengan jam 2 tepat. It is 5 past 2. Berarti jam 2 lewat 5. It is 10 past 2. Jam 2 lewat 10. It is quarter past 2. Jam 2 lewat 15 menit. It is 20 past 2. Jam 2 lewat 20 menit. Dan yang terakhir, it is 25 past 2. Berarti jam 2 lewat 25 menit. Paham ya sampai sini penggunaan pas. Nah, sedangkan penggunaan to, di sini ada jam 2 lewat 30 menit, jam 2 lewat 35 menit, jam 2 lewat 40 menit, jam 2 lewat 45 menit, jam 2 lewat 50 menit, dan yang terakhir jam 2 lewat 55 menit. Nah, coba kalian perhatikan, apabila jam 2.30 berarti it is half past 2, yang berarti jam 2 lewat 30 menit, atau jam 2 lewat setengah, ini setengah jam ini. Nah, sedangkan jam 2.35 menit berarti it is 25 to 3. Berarti jam 3 kurang 25 menit. Dari mana 25 menitnya? Kan di sini kan bukan jam 2 ya, yang kita tulis itu jam 3-nya, yang kita ambilnya. Berarti kalian ngitungnya, apabila jarum pendeknya ini di angka 3, tapi jarum panjangnya itu berarti ada di sini, di angka 7. Begitu seterusnya ya. Next, masih sama pembahasannya tentang waktu. We use at plus time when giving the time of a specific event. Jadi, kita menggunakan at pada waktu ketika kita memberikan waktu sebuah peristiwa secara spesifik. Contohnya, the class starts at 9 o'clock. Kelas itu mulai pada jam 9. Itu kan secara spesifik ya. Dan yang kedua, the flight leaves at 10 to 3. Penerbangan itu berangkat pada jam 10 kurang 3. Paham ya sampai sini penggunaan dari at. Nah, sedangkan we use it is or its to answer a question that asks for the time right now. Jadi kita menggunakan it is atau its itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan untuk waktu sekarang. Jadi kalau it's or it is itu digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Contoh, what time is it? It is 4:30. Jam berapa ini? Sekarang jam 4.30. What time? Dan yang kedua, what's the time? Jam berapa ini? It is 20 to 5. Berarti jam 5 kurang 20 menit. Paham ya? Jadi, kalau at digunakan ketika kalian ingin memberikan keterangan pada suatu peristiwa secara spesifik. Sedangkan kalau it itu digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang waktu. We can also say to know the time. Kata yang akan kalian gunakan untuk mengetahui tentang waktu. Ada o'clock, yaitu artinya jam atau pukul. Contoh,
I study English at 7 o'clock. Saya belajar bahasa Inggris pada jam 7. A quarter artinya seperempat atau 15 menit. Contohnya, she goes to school at a quarter past 10. Dia, perempuan, pergi ke sekolah pada jam 10 lewat 15 menit. Dan contoh kedua, my mom works at a quarter to 8. Ibu saya bekerja pada jam 8 lewat 15. Half artinya setengah atau 30 menit. Example, Dinda has a breakfast at a 5:30. Dinda memiliki makan pagi pada jam 5 lewat 30 menit atau jam setengah 6. Pas, lebih. They run at 20 past 9. Mereka berlari pada jam 9 lewat 20 menit. 2. Kurang. Example, he comes to the course at 35 to 3. Dia datang ke tempat kursus pada jam 3 kurang 35 menit. EM or antemeridian yang artinya sebelum tengah hari, yaitu pada jam 12 malam sampai jam 12 siang. Example, my father stays in his sister's house at 1 p.m. Ayah saya tinggal di rumah kakak saya atau di rumah saudara perempuan saya pada jam 1 pagi. Now, PM or post meridian berarti artinya lewat tengah hari. Nah, di sini dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Example, I have a lunch at 2 p.m. Saya akan makan siang pada jam 2 siang. Paham ya sampai sini? Now, I want to explain about the simple present tense. Simple present tense is used to explain about the fact in daily activity. It has formula to be learned by learns below. Jadi, simple present tense biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah fakta dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ini adalah rumus dari simple present tense. Coba kalian perhatikan, di sini ada subject, verb, dan the rest of the sentence. Nah, di sini subjeknya ada I, you, Dewi, dan she, he, it. Verb adalah kata kerja. Nah, ini adalah kata kerja. Ada play dan plays. Nah, the rest of the sentence-nya itu ada takada lobang game. Atau sama dengan objek atau keterangannya ya. Di sini kalian wajib paham karena penggunaan subjek I, you, Dewi, kalian hanya menggunakan verb one. Jadi, untuk subjek I, you, Dewi, kalian menggunakan verb one atau kata kerja pertama. Tidak usah ditambahkan apapun. Berarti dia play. Tidak ditambahkan S atau IS. Nah, sedangkan kalau subjek she, he, it, kalian wajib menambahkan S or IS pada kata kerja. Contohnya dari play jadi plays. Paham ya?
Oke, next. Function atau fungsi. Simple present tense itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, show daily activity. Jadi, dia dapat menunjukkan tentang aktivitas sehari-hari. Contohnya, she takes studying English 2 hours at classroom every Monday. Dia, perempuan, mengambil pelajaran bahasa Inggris 2 jam pada kelas setiap Senin. Nah, fungsi yang kedua, show the fact, menunjukkan tentang fakta. Contohnya, my brother does math homework in 30 minutes. Kakak laki-laki saya mengerjakan PR matematika dalam waktu 30 menit. Itu adalah fakta. Dan fungsi yang terakhir adalah show the habit, atau menunjukkan suatu kebiasaan. Example, Diana goes home at 12 o'clock. Diana goes home at 12 o'clock. Diana pulang pada jam 12. Ini adalah suatu kebiasaan. Paham ya? Jadi simple present tense itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, show daily activity. Yang kedua, show the fact. Dan yang terakhir, show the habit. Macam-macam kalimat simple present tense. Yang pertama, ada afirmatif simple present tense, atau biasa disebut kalimat positif. Nah, di sini ada rumusnya. Di situ ada subjek, kata ganti orang atau benda, plus verb one, plus kata kerja pertama atau to be, is, am, dan objek. Ini adalah rumus dari kalimat positif dari simple present tense. Example, Erlina is a diligent student of class 5 in her school. Nah, sedangkan di sini ada lagi negatif simple present tense atau kalimat negatif pada simple present tense. Rumusnya adalah subject plus don't or doesn't or to be, isn't, am not, aren't plus verb one dan objek. Jadi kalau di sini kalian bisa menggunakan don't or doesn't atau kalian bisa menggunakan to be, yaitu ada is, am, dan are. Nah, sedangkan kalau ditambah not, jadi di sini kalian perhatikan, di sini adalah singkatan do dan not, does dan not, is dan not, am, not, dan terakhir are dan not. Lalu kalian tambahkan kata kerja pertama lalu objek. Example, masih dengan kalimat yang sama ya. Erlina isn't a diligent student of a class 5 in her school. Nah, di sini kalian tambahkan not pada is-nya, pada to be-nya. Dan yang terakhir adalah interrogative simple present tense. Kalimat tanya pada simple present tense. Rumusnya do, does, or to be, is, am, are, plus subject, plus verb one, object, and don't forget question mark. Jadi di sini rumusnya ada do atau does, sama atau to be ya. Kalian bisa menggunakan to be atau do or does, is, am, are. Jangan lupa subjeknya. Berarti subjek itu kata ganti orang atau benda. Lalu kata kerja pertama, objek, dan jangan lupa tanda tanya. Karena ini kalimat tanya. Example, is Erlina a diligent student of class 5 in her school? Nah, jadi is-nya ini atau to be-nya ini pindah ke depan ya. Tadinya kan ada di sini, jadi pindah ke sini. Sampai sini kalian sudah paham dari macam-macam kalimat simple present tense. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nanti kalian pelajari lagi ya rumus-rumusnya di rumah. Oke,
Next, the material I tell you about the Kadal Lobang game. Takada Lobang is one of traditional game from Betawi, DKI, Jakarta. This game is also called Kalawadi. It based on the kind surprised to see lizard. That their reaction makes the lizard jump so far. The game resembles the action of hitting the lizard. Takada Lobang merupakan salah satu permainan tradisional khas Betawi, DKI, Jakarta. Permainan ini disebut juga kalawadi. Berdasarkan jenisnya yang terkejut melihat kadal bahwa reaksinya membuat kadal tersebut melompat jauh. Permainan ini menyerupai aksi memukul kadal. The game tools are in the form of round woods with a length of approximately 40 cm as the butt and a 10 cm long as the lizard. A hole with bricks on either side is lined up with a distance of approximately 5 cm. The wood commonly used in jackfruit wood. Alat permainannya berupa kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 40 cm sebagai kalilawar dan panjang 10 cm sebagai kadal. Sebuah lubang dengan bata di kedua sisinya dijajarkan dengan jarak kurang lebih 5 cm. Kayu yang biasa digunakan adalah kayu dari pohon nangka. The game is carried out by two groups. After the group leaders decide the winner. The winning group can start first as the bidder and the loser will be the guard. The trick is to lever the lizard from the hole as high and as far away as possible. Permainan dilakukan oleh dua kelompok. Setelah ketua kelompok menentukan pemenangnya, kelompok yang menang dapat memulai terlebih dahulu sebagai pemukul, dan yang kalah menjadi penjaga. Caranya adalah dengan mengeluarkan kadal dari lubang setinggi dan sejauh mungkin. If the guard group catches the player of the bidder group, then the player is considered dead and the second player continues. If he is not caught, the lizard is thrown to the bidder. If they get hit, then they die. Otherwise, they can continue the game. Jika kelompok penjaga menangkap pemain dari kelompok pemukul, maka pemain tersebut dianggap mati dan pemain kedua terus-menerus. Jika kedua tidak ditangkap, kadal itu dilempar ke pemukul. Jika mereka tertabrak, maka mereka mati. Jika tidak, mereka dapat melanjutkan permainan. Nah, ini adalah penjelasan dari permainan Takada Lobang dari Jakarta. Next, I want you watching the video Takada Lobang game. Let's watching. Permainan takadal di beberapa daerah disebut kalawadi, lahir karena anak-anak yang kaget melihat kadal memukulnya hingga kadal melompat sangat jauh. Kemudian dibuat permainan yang menyerupai memukul kadal tadi.
Permainan takadal atau di beberapa tempat dimain tok kadal atau getok kadal itu adalah permainan yang muncul di kawasan budaya agraris, di budaya pertanian. Karena di daerah itulah anak-anak sering melihat, biasanya anak-anak tukang arit itu, cari rumput itu suka melihat, oh kadal ternyata. Dan bagaimana kalau kadal itu kan bincang, Cara bermain, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Setelah ketua kelompok atau komandan melakukan undian dengan suit, kelompok yang menang bisa mulai dulu dan yang kalah menjaga. dimainkan dan dipukul sedemikian rupa dengan macam-macam kemampuan, dan hasilnya nanti bagaimana anak-anak itu bisa menjadi pemenangnya itu kalau misalnya nilai tertinggi. Nah, permainan ini adalah permainan bagaimana anak-anak supaya lincah, supaya sportif, supaya memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri dan atas lingkungannya dan kawan-kawannya. Nilai luhur permainan tak kada lobang. Ketangkasan, kesabaran, sportif, tanggung jawab. Bagaimana? Sudah kalian tonton kan? Nah, itu adalah cara bermain permainan tak kada lobang. Setelah pandemi ini berakhir, nanti kalian praktekkan ya cara bermain tak kada lobang dengan teman-teman kalian di rumah. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mengetahui tentang waktu. Yang kedua, kalian mengetahui rumus dan cara membuat kalimat dari simple present tense. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui cara bermain tak kada lobang. Paham ya? Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.